Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Ratnawati dengan NIM 205211268 dari kelas MBS 7A dengan mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa. Next. Nah, di sini akan menjelaskan tentang daftar isinya ada 1, profil usaha, yang kedua ada analisis lingkungan, yang ketiga, ada program pemasaran dan relationship marketing. Yang keempat, ada analisis SDM. Yang kelima, ada manajemen kualitas jasa. Yang keenam, ada analisis pasar dan perilaku konsumen. Yang ketujuh, ada evaluasi kinerja dan testimoni pelanggan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Next. Nah, di sini ada profil perusahaan di mana Marco Laundry ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa laundry yang didirikan pada tahun 2022 oleh Muhammad Zarkoni yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi 5, Dusun 2, Kartosura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat usaha Marco Laundry ini dibangun, hal ini dilatar belakangi karena pemilik usaha ini resign dari pekerjaan sebelumnya dan berkeinginan untuk mendirikan usaha sendiri. Dengan bermodal nekat dan uang sisa tabungan, serta semangat yang cukup tinggi untuk membuat usaha laundry ini yang diberikan nama Marco Laundry. Nama ini diambil dari nama pemilik usaha tersebut. Dia juga memiliki adanya peluang usaha, terlebih lokasinya berdekatan dengan UIN Raden Masai Surakarta. Nah, di Marco Laundry ini menyediakan layanan jasa yang berupa yang pertama itu ada cuci 1 dan kiloan, ada cuci setrika, cuci kering, cuci basah, setrika aja, dan cuci jaket, boneka, dan sebagainya. Selanjutnya, next. Ada analisis lingkungan di mana ini ada faktor eksternalnya. Yang pertama ada pasar dan persaingan, yang kedua ada peraturan dan kebijakan, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada teknologi, yang kelima ada sosial dan budaya, yang terakhir ada lingkungan fisik. Selanjutnya ada faktor internal di mana ini ada sumber daya manusia, operasional, pemasaran, keuangan, manajemen, dan pelayanan pelanggan. Next. Adapun analisis dari SDM sendiri ini ada ownernya sendiri, Muhammad Zarkoni, dibantu oleh pengelolanya, Mbak Alfiatul, dan pegawainya Mbak Umi Nur. Next. Nah, selanjutnya ada program pemasaran dan relationship marketing, di mana yang pertama itu ada promosi. Promosi ini digunakan oleh Marco Laundry secara offline maupun online. Pemasarannya offline dilakukan dengan word of mouth, dari mulut ke mulut. Sedangkan pemasarannya di online sendiri itu bisa di media sosial seperti Instagram maupun WhatsApp. Yang kedua ada relationship marketing, di mana ini ada promosi khusus untuk pelanggan tetap, seperti memberikan diskon ataupun paket eksklusif. Yang kedua ada sistem pengingat layanan. Ini dengan pesan jadwal pengambilan pakaian. Yang ketiga ada survei kepuasan pelanggan, bisa melalui pesan ke CS. Yang keempat ada konten edukatif, di mana ini tips and trick, konten cara merawat pakaian. Yang terakhir ada pelayanan pelanggan yang responsif. Yang selanjutnya, Mas. Itu ada manajemen kualitas jasa, di mana ini ada 5. Yang pertama itu ada reliability, di mana ini kemampuan untuk menyediakan pelayanan dan akurat kepada para pelanggan yang datang ke Marco Laundry. Yang kedua ada responsif, itu keluhan atau komplain dari para pelanggan itu diberikan tanggapan dan solusi yang terbaik dari Marco Laundry tersebut.
Yang ketiga ada asuransi, di mana Marco Laundry ini telah memberikan jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh karyawan, ditentukan oleh performance atau kinerja pelayanan. Nah, yang keempat ada empati, di mana ini Marco Laundry sendiri memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupa pemahaman keinginan konsumen. Yang terakhir ada tangibles, di mana ini bentuk pelayanan bukti fisik, biayanya berupa sarana prasarana, pelayanan yang tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance pemberian pelayanan yang sesuai. Next. Nah, selanjutnya ada analisis pasar dan perilaku konsumen. Yang pertama ada target pasar, di mana ini ada 4 untuk berbagai kalangan, maupun mahasiswa UIN dan pegawai ataupun masyarakat di sekitar. Yang kedua ada melihat kebutuhan pasar, di mana ini laundry sendiri sangat diperlukan karena gaya hidup masyarakat yang serba praktis, sehingga tidak sedikit orang yang memanfaatkan pelayanan jasa laundry ini, khususnya mahasiswa maupun pegawai kantor. Yang ketiga ada perilaku konsumen, di mana memahami kebutuhan konsumen yang cenderung memilih jasa laundry yang menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi, harga yang relatif, maupun pelayanan yang ramah, dan hasil yang maksimal. Next. Di sini ada persaingan, analisis persaingan, di mana analisis ini menganalisis pesaing-pesaing dari Marco Laundry. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Yang membedakan ada di promosi, di mana Marco Laundry ini promosinya ada 3 di Instagram, WhatsApp, maupun mulut ke mulut. Untuk pesaingnya sendiri itu cuma di mulut ke mulut. Nah, selebihnya hampir sama. Next. Nah, di sini ada evaluasi kinerja dan testimoni dari pelanggan, di mana ini evaluasinya juga berfungsi untuk mengembangkan strategi dan rencana yang lebih baik. Dalam setiap evaluasi akan dinilai dan diukur secara cermat apakah strategi bisnis ini sudah tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan atau membutuhkan perbaikan dan memaksimalkan sumber daya. Adapun beberapa evaluasi dari Marco Laundry ini, yang pertama, volume pelanggan, yang kedua ada kualitas pelayanan jasa Marco Laundry, yang terakhir ada pemasaran Marco Laundry. Nah, testimoni sendiri ini ada beberapa teman-teman. Saya cuma menyebutkan hanya 3. Yang pertama itu ada Marco Laundry, tempat percaya buat ngelondri anak kos. Harganya murah dan worth it. Yang kedua ada wangi dan rapi, sehingga hasilnya juga bersih, puas dengan konsumennya sendiri. Yang ketiga ada Marco Laundry, cocok banget untuk buat anak kos maupun pegawai-pegawai kantoran. Next. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan teman-teman. Marco Laundry ini memiliki kehadiran yang kuat di industri laundry, dengan banyaknya pelanggan yang lebih menyukai produk yang sama ataupun homogen. Inovasi dari layanan laundry ini memastikan perusahaan memenuhi kebutuhannya dan industri. Lokasi perusahaan ini sangatlah strategis, dekat dengan kampus maupun masyarakat sekitar, sehingga mudah dijangkau dan menjaga harga yang kompetitif. Strategi perusahaan ini dalam menentukan harganya juga meliputi peran sebagai berikut, dengan pemilik, manajer, maupun karyawannya. Keandalan merupakan faktor kunci dari dalam keberhasilan Marco Laundry. Komitmen perusahaan ini terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan berkontribusi terhadap keberhasilan. Nah, ini saya sertakan dengan spanduk dari Marco Laundry tersebut. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.